Sobat BKKBN, kembali lagi bersama saya Farizia Tala Kurniawan yang akan membahas tentang isu kependudukan dengan program Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas. Boom boom boom. Oke, hadirin luar semua Sobat BKKBN yang saya banggakan, kali ini kita akan ngebahas seputar literasi digital. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube BKKBN Provinsi Kalimantan Barat agar menjaga semua program yang berhubungan sama kependudukan. Sebelum langkah lebih lanjut tentang apa sih itu literasi digital, yuk kita kenalan dulu sama beberapa narasumber yang hadir pada siang kali ini. Yang pertama ada dua orang cantik sebelah kanan saya. Nah, ini ada perwakilan ya dari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang memiliki anak atau anak remaja gitu, atau BKR, Bina Keluarga Remaja, yang konsennya lebih kepada ngurusin anak atau remaja ya yang ada ya Ibu ya. Boleh kenalan yang pertama Ibu yang pakai guru ya, oke. Halo, saya Ibu Nelly, perwakilan dari Kapuas Hulu. Ibu Nelly dari Kapuas Hulu. Oke, selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Syarifah Yuningsi dari. Dipanggil Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Ya, saya berasal dari BKR Kabupaten Sekadau. BKR Kabupaten Sekadau. Nah, kedua orang ini perwakilan dari BKR ya yang akan ngupas seputar tentang apa sih itu literasi digital menurut pandangan dari kedua orang tua. Nah, selanjutnya sebelah kiri saya. Nah, tadi perwakilan dari orang tua, sekarang dari fasilitator yang lebih memahami tentang 1001 cara bicara dengan remaja, membangun komunikasi efektif yang akan kita kupas pada siang hari ini. Halo. Halo juga. Halo, boleh kenalan Kak? Boleh, boleh. Panggil kakak atau ibu nih? Kakak aja ya, biar kelihatan lebih muda. Karena yang nonton anak muda semua ya. Betul. Boleh kenalan? Boleh. Halo Sobat BKKBN, nama saya Regina Freti Veronica. Saya biasa dipanggil Regina. Saya kebetulan juga penyuluh nih, penyuluh keluarga berencana. PKB? Ya, betul. PKB dari Kecamatan Sungai Raya Kepulauan di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang. Ya. Berarti ada perwakilan dari Kapuas Hulu, Sekadau, dan Bengkayang. Kayak ada beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan ngebahas seputar literasi digital. Jadi kita akan ngebahas kupas tuntas apa sih yang akan kita bahas yang berhubungan sama literasi digital. Oke, Sobat BKKBN semuanya, kita ketahui, ibu-ibu semuanya, kakak-kakak, kita ketahui masih zaman sekarang udah masuk namanya era digital yang sangat-sangat canggih. Yang dimana remaja-remaja, apalagi saya nih, masih remaja yang mungkin ketertarikan dan lebih dekat menggunakan media sosial, HP. Nah, kalau zaman-zaman generasi sekarang ini kan, ibu-ibu lah ya, mungkin udah kalah zamannya. Jadi lebih mungkin mainnya Facebook kali ya, betul? Nah, kalau sekarang udah banyak, udah ada Instagram, udah ada YouTube, udah ada TikTok yang lebih terkininya. Nah, sekarang kita akan ngebahas literasi digital, ya, Sobat BKKBN semuanya. Kita ngebahas tuntas literasi digital. Yang pertama, kita dari aspek orang tua terlebih dahulu. Kita dari Kapuas Hulu, Ibu Neni, betul? Nelly. Oke, Ibu Nelly. Kita ngebahas pertama apa sih dampak dari adanya HP ini. Karena sekarang masih banyak anak remaja nih yang lebih dekat kepada HP dibandingkan dekat sama orang tuanya ya. Nah, mungkin ada dampak positif atau negatif dari sisi orang tua. Nah, iya. Jadi kalau menurut saya, karena saya mempunyai 3 anak remaja. Waduh, ini yang kayaknya begitu berat. Yang dulunya saya nggak tahu juga HP, anak-anak kan udah duluan. Lagian mereka cuman memang belum dikasih dulu, cuman mereka udah malah kan SMP itu udah mulai harus megang HP. Bingung mau gimana, Dek, pakai yang bekas punya ayah aja ya atau punya papa. Boleh lah Ma, yang penting ada, dia bilang. Terus gimana caranya, Dek? Malahan dia lebih tahu daripada kita. Oh iya. Nah, tanpa diajarin ya. Iya, tanpa diajarin mereka lebih tahu. Kok Dek, Adek tahu? Sedangkan Mama baru megang. Oh iyalah Ma, ini kan udah main anak-anak sekarang, kata dia bilang. Waduh, iya. Ya, yang tahu ibunya pun baru-baru kan. Untuk yang positifnya tuh memang sih bagus mereka megang HP, jadi ilmu tuh lebih banyak masuk. Dia bisa buka-buka apa yang bisa informasi ya. Dengan lagi kalau misalnya ada sekarang lagi kan masa pandemik ya. Jadi mereka tuh semua harus pakai HP. Enggak sekolah enggak tatap muka. Oh, iya. Jadi pakai HP. Nah, bermanfaat juga ya. Iya, apalagi kan kita udah kisaran 1 tahun lebih nih menggunakan HP untuk
bersekolah, apalagi lebih berkomunikasi. Betul kata orang pepatah mengatakan kalau HP ini mendekatkan yang jauh. Jauh, iya. Dan kadang juga menjauhkan untuk orang-orang yang dekat. Orang yang dekat. Betul kan? Ya, betul, nah, betul. Oke, sekarang kita ke Ibu Yuyun dari Skadau, BKR Skadau. Pertanyaan sama, apakah ada dampak negatif positif tentang adanya HP ini hadir di kalangan remaja saat ini? Terima kasih atas waktunya. Mohon izin kita sekadar sharing bahwa saya juga punya anak remaja, tapi remaja saya ini udah beranjak dewasa. Remaja akhir. Remaja akhir, ya umur yang 21, 22. Nah, jadi kalau bicara tentang dampak itu pasti ada. Betul. Ya, dampak itu pasti ada. Dari segi positif, dia tidak ketinggalan informasi, dia tidak ketinggalan dari informasi apa saja yang di situ. Cuma kalau yang negatif ya kita untuk anak yang negatif, padahal di dalam HP itu literasi di dalam HP ini banyak situs-situs yang tanpa kita tak sadari. Ya, betul. Dia itu terkadang kita tidak sempat lihat kepo gitu kan, nggak kepo. Iya, betul. Sekepo ya kita tanya, kakak buka apa sih? Iya. Nah, dia sesuai dengan yang disampaikan bahwa kita mau anak-anak kita itu memegang HP atau bermain HP, terkadang tidak peduli sama kita. Iya. Nah, itu dampaknya. Kita panggil sekali. Iya. Nah, tadi intinya mendekatkan yang menjauhkan yang dekat. Itu betul. Yang jauh, ya itulah. Jadi negatifnya itu pasti ada. Ya. Positifnya mungkin lebih banyak daripada negatifnya. Tergantung anak sendiri yang memakainya. Mungkin kita kalau anak usia SMP kita batasi. Kita lihat, kita cek apa sih yang dilihatnya, bermainnya juga nggak usah di dalam kamar terus. Jadi sisi positif. Kalau dia berlindung terus di dalam kamar, mungkin kita tidak tahu apa yang kita itu kan. Kita betul. Yang dilihatnya, situs apa yang dibukanya seperti itu. Itu bagaimana cara pemanfaatan seorang anak aja ya. Kalau saya pun juga kan masih remaja juga nih. Jadi masih bingung nih bagaimana cara untuk bukan menjauh mengurangi penggunaan HP. Karena jujur kalau udah menggunakan salah satu elektronik itu pasti akan ketagihan terus. Nah, pasti. Mungkin bagaimana cara pemanfaatan yang mengalihkan atau mengubah hal itu menjadi hal lebih positif. Lebih positif. Betul. Oke, tadi dari pandangan kedua orang tua. Oke, sekarang kita dari pandangan sang fasilitator. Aduh. Oh iya, fasilitator yang mungkin yang lebih paham pakarnya ya dari fasilitator gimana sih untuk mengatasi atau dampak dari HP ini ada dampak negatif dan dampak positif. Mungkin kalau lebih paham bukan ya, mungkin lebih duluan dapat kesempatan untuk baca gitu ya. Oke. Seperti yang tadi Ibu Nelly sampaikan bahwa kok anak ini bisa lebih pintar dan jago dibandingkan dengan saya gitu ya. Mungkin gini, saya bilangnya natif digital sih gitu ya. Natif digital itu artinya memang angkatan mereka adalah angkatan yang lahir dengan teknologi di sekitar mereka gitu loh. Jadi naturnya gitu ya, orang tua mesti belajar istilahnya gaptek katanya ya, gagap teknologi. Gimana nih caranya anak dikasih bisa sendiri tanpa diajarin. Sama itu juga terjadi itu sama anak saya gitu ya. Sama sehingga mereka lebih cepat penguasaannya. Tapi kembali lagi mau disampaikan bahwa begini, handphone, internet, media sosial itu sifatnya adalah netral. Gitu ya. Mereka tidak bisa kita salahkan internet seperti yang tadi Ibu Yuyun sampaikan, manfaatnya banyak kok. Ibu Nelly juga bilang, iya manfaatnya banyak. Tapi ada juga nih negatifnya, saya panggil kok dia cuek gitu ya. Nah, jadi kembali lagi karena sifatnya netral tergantung si user nih, tergantung si pengguna gitu ya. Kalau pengguna bisa memaksimalkan, makanya tadi disampaikan bahwa literasi digital, apa sih literasi digital gitu kan? Orang-orang atau angkatan yang melek terhadap digital, ketika dia tahu aturan pakainya, ketika dia bisa mengatur gitu ya, memaksimalkan pemanfaatan dari teknologi itu tadi, pasti dampaknya akan positif gitu ya. Tetapi tadi Riji juga singgung, saya sendiri aja harus membatasi nih gitu, karena sudah terlalu berlebihan ya. Betul, sebagian besar waktu kita dari 24 jam sekian jamnya untuk handphone. Gitu. Padahal kan harus ada batasan nih, sosialisasi di media sosial dengan yang namanya langsung harus dibatasi gitu ya. Jangan sampai tadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu kan.
Yang sekamar serumah malah jarang ngobrol. Betul sekali. Iya, malah ngobrolnya sama yang di luar pulau, di luar benua gitu kan ya. Jadi sebenarnya kembali lagi bagaimana cara kita yang mengatur, karena memang tidak bisa kita pungkiri. Dari 2017 menjadi 2021. 2017 pengguna internet di Indonesia saja itu 56%. Dari total penduduk yang ada. Tahun 2021 naik menjadi 78%. Datanya seperti itu. Berarti kan artinya sebagian besar penduduk di Indonesia sudah menjadi pengguna internet secara aktif gitu kan. Jadi tergantung, kemarin saya juga sempat ngobrol sama beberapa teman-teman, disampaikan gitu loh, efek dari digital ini bisa positif bisa negatif. Contoh kayak penggalangan dana melalui media sosial itu wah gampang banget. Kemarin kita contoh kayak bencana banjir di Sintang ya, dari mana-mana bantuan ada. Itu faktor dari apa? Media sosial. Tapi ada juga yang negatif gitu kan. Jadi intinya adalah gimana cara kita memanfaatkan. Betul. Itu. Jadi kesadaran itu harus ada tuh. Itu yang harus kita bangun. Gitu sih. Jadi kayak seperti pemanfaatan. Karena kita kan sekarang udah ada usia segmentasi remaja. Betul. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Jadi sesuai dengan segmentasi usia lah yang kita bisa nepatkan. Oh, aku di usia sekian, aku ngapain gitu ya. Kayak aku bisa usia 16 tahun, oh aku harus seperti ini gitu. Kita kan nggak bisa ngebatasi anak yang usia 20 tahun ke atas untuk lebih fokus ke HP karena mungkin ada dunia mereka di situ. Berarti intinya kita menjalin komunikasi antara orang tua dan anak, diperbaiki. Makanya hadirnya 1001 ini ya Kak ya, untuk bagaimana cara efektif untuk orang tua dan remaja atau anak bisa menjalin komunikasi. Karena juga ada program BKKBN yang harga itu yang kembali ke meja makan. Nah, karena tujuannya ingin berdiskusi saat makan. Karena banyak orang nih ya, saya akui kalau udah makan itu pasti salah sendiri. Kadang sibuk sama gadgetnya. Makan HP. Nggak lari kalau lagi makan nonton HP gitu kan. Iya kalau makan, biasa kalau orang udah main HP lupa segala-galanya. Kalau misalnya manfaat saya mungkin lebih kayak mana diet. Diet, jadi nggak makan seharian tuh kayak jadi kayak berkurang nih berat badan nih gitu kan. Nah tapi kalau segi kesehatan kan nggak baik. Banyak waktu. Iya, banyak ke HP gitu. Katanya gini, ketinggalan dompet masih aman, tapi kalau ketinggalan handphone bisa mati gaya. Kalau dari sisi remaja sendiri ya, kalau saya sendiri lebih memang kalau dipilih ya, pilih tinggalan HP atau tinggalan dompet. Saya pilih lebih tinggalan dompet aja, HP saya bawa. Karena HP itu bisa lah, penting banget. Iya, saya akui. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada kuota, aduh. Itu ribet, betul. Ngomong masalah dampak dan manfaat ya, sobat BKKBN semua. Kalau dibilang manfaatnya betul, kita banyak sekali manfaatnya dari digital ini. Namanya udah literasi digital. Literasi berhubungan sama bagaimana cara kalian menyeleksi, membaca dan memahami digital itu sendiri. Bagaimana cara penggunaannya? Apakah kalian mau arah lebih positif atau lebih negatif? Nah, makanya kita lebih fokus ke kampanye lebih ke arah positif. Sekarang zamannya udah online. Semua berjualan online. Nah, apalagi media sosial semua udah online. Semua bisa dari rumah aja. Maka itu caranya penggunaan yang secara positif. Nah, tadi kita udah dengarkan sobat BKKBN dari sisi orang tua dan sisi pakar lah, bukan pakar sih, lebih memahami, lebih dulu tahu lebih dulu tahu gimana tentang literasi digital ini. Oke, selanjutnya kita ke ibu-ibu lagi atau kedua orang tua saya juga sih sebenarnya. Kedua orang tua ini bagaimana sih, adakah aturan di keluarga atau di rumah tangga yang mengajak anaknya untuk pembatasan handphone? Misalnya ini ya, kalau udah jam sekian udah main HP, sampai jam sekian aja gitu kan sesuai dengan segmentasi usia. Nah mungkin dari Ibu Nelly dari Kampus Hulu boleh sampaikan. Nah, terima kasih. Jadi kalau untuk saya di keluarga saya memang kalau di saat makan terutama. Di saat makan saya minta walaupun kita tidak makan sama, di saat makan harus diletakkan HP-nya. Jangan biasa kan kita kan betul sambil. Jadi itu makannya tuh yang biasanya cuma 15 menit atau 10 menit bisa sampai berjam-jam sampai selesai aja. Itu kalau makan mie kembang mie-nya tuh. Itulah satu episode Korea. Iya betul. Nah, jadi untuk Sarah, Dek atau Abang jangan sebelum makan tuh letakin dulu tuh. Udah selesai makan ambillah tuh. Nah, sekalian kalau untuk malam nih ya ampun kadang terlalu ini bukan apa grup untuk besok katanya ada ini alasannya banyak. Ya udah mungkin memang jam 9 enggak bisa ini sampai segini nih kata dia bilang tugasnya banyak, dibilang udah sampai jam 10 tapi udah ya besok baru nyambung lagi
Iya mah. Tapi gimana kalau misalnya ndak biasalah mas, sekali-sekali dia bilang oh iyalah. Oh iya. Kayaknya kok orang tua yang bukan bikin aturan, mereka yang bikin aturan. Tapi ya disyukurin aja. Dengan lagi kalau tanpa HP kan kasihan juga ya, mereka betul, kan ya. Betul. Nah, iya. kasihan juga. Di stres pula ya. Iya. Jadi Depresi kalau pula. yang pasti peraturan di rumah saya ya gitu. Waktu makan dan Makan. Ya, okay. saat mau tidur. Nah, jadi istirahat ada istirahatnya. Jadi untuk tidur siang atau istirahatkanlah pikiran kalian, jangan deketin HP gitu. Walaupun kadang sekali-sekali ya. Curi-curi lah ya. Maklum anak-anak sekarang kan. Iya maklum. Iya. Oke, berarti ada pemantauan juga di dalam rumah tangga ya. Iya, Tapi kalau di luar betul. adakah kepo ibu? Oh ada itu pasti itu. Oke, ada kepo sedikit. Iya. Pernah nggak ngecek handphone anaknya gitu? Apalagi kan sekarang kan udah pakai kunci-kunci. Kalau ibu kan pakai pola, kalau mereka Oh, enggak, iya. sidik jari, jadi susah. Jadi paling gini, kalau ya waktunya ya kita pun ngelihat sikonnya gimana Iya. kan. Kalau dia lagi pengen agak reda-reda emosinya apa? Dek, gimana dek? Apa tuh yang dilihat? Biasa kan dia mau curhat. Oh ini mah apa sih dek yang dilihat malah nonton? Oh adek kan nih lihat nih Pro Liga ini karena ya hobinya poli kan. Oh Berarti iya, satu iya. kemanfaatan juga. Iya itulah berarti Yang ada positif. manfaatnya juga, Iya, berarti betul. bagus untuk dia. Jadi udah biarin. Tapi lihat dia jangan yang aneh-aneh ya. Oh diingatin juga itu? Diingat itu selalu, apalagi kalau malam kan. Sedangkan kita dia melarang, mah udah malam. Loh kok dia yang ingatnya, adek jam 9 nih dek, adek bilang sampai jam 10. Oh iya mah, dia bilang pokok jam 10 kita sama tidur ya mah, dia bilang. Kadang kebalikan, kita saling mengingatkan kan. Berarti ada komitmen. Iya. Berarti ini udah salah satu teknik membangun komunikasi bersama Iya. anak. Meskipun tanpa disadari ya soal BKKBN. Karena orang tua sama anak itu dibilang tidak berkomunikasi, pasti berkomunikasi. Pasti. Tapi tanpa disadari. Iya, gitu. iya. Jadi inilah hal yang tersimpel membangun dan menjalin relasi komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, kalau ke Bu Yuyun. Nah, tadi ke Bu Nelly, sekarang ke Bu Yuyun. Gimana Bu Yuyun? Oh iya. Jadi memang di dalam keluarga itu Ya, keluarga. memang kita udah atur sedemikian rupa penggunaan HP ini. Ya. Karena keluarga saya dan suami itu bekerja di luar. Jadi terkadang tidak terkontrol juga. Jadi memang harus ada aturan-aturan tertentu, betul kata Bu Nelly tadi, aturan tertentu dan jam-jam saat penggunaan. Nah, terus kita selaku orang tua juga terkadang tidak paham apa yang dibuka oleh anak kita semenjak itu masih di jam, biasakah sekarang ini udah tidak tatap muka. Ya. Kata Riji tadi bilang kan tidak tatap muka. Jadi lihat misalnya pada saat pengerjaan tugas, misalnya tadi kan disampaikan lewat media HP. Jadi dalam waktu yang diberikan waktu yang mengerjakan mungkin bolehlah pakai HP. Mungkin setelah itu mungkin anak disibukkan oleh kegiatan apa lagi. Iya. Itu betul ini yang anak PIK-R. PIK-R, organisasi yang mungkin lebih organisasi yang bisa membantu. Iya. Jadi saya senang bahwa PIK-R ini mengalihkan perhatian anak-anak yang memang gila kan ini. Selain dari mengerjakan tugas gitu. Jadi kalau PIK-R ini kan suatu wadah. Sebenarnya HP ini juga suatu teknologi yang luar biasa bahwa anak-anak kita tuh lebih suka karena di situ bermacam-macam. Iya, bisa mengakses semuanya di apa kita inginkan bisa di situ ya. Betul Riji, kalau bahwa PIK-R ini wadah yang kedua dari HP. Boleh dianggap seperti itu. Anak-anak menumpahkan semua idenya. Semua di situ digali oleh mereka. Iya, jadi tanpa mungkin, batas. Jadi tidak terpaku oleh itu terus. Iya, betul. Terkadang pasif juga terkadang. Dia lebih mandang, enggak mandang, iya mak gitu iya mak, ntar lo. Iya. Itu yang kita takutkan. Bahasa anak remaja HP. Bentar lo mak. Gua alo gitu kan. Halo, cuci piring lah lo. Bentar lo, iya. Ayolah bang, kita nak nih. Jadi banyak alasan karena saking asiknya tadi tuh. Oke. Tadi soal BKKBN itu pandangan dari kedua orang tua, ribet juga ya. Jadi kita harus mempertemukan antara orang tua, apa sih mau orang tua, apa sih mau anak atau remaja. Sekarang kita ke
ke yang ahli, yang lebih paham, yang udah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Mungkin Kak Regina ada sedikit tips atau motivasi kepada orang tua ini gimana sih untuk pembagian penggunaan gadget. Kadang kan kita bahas tentang literasi atau pemanfaatan gitu kan Kak. Mungkin Kak ada sedikit informasi seputar gimana pembagian penggunaan gadget untuk remaja. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gadget, mau itu laptop, mau itu handphone gitu yang terkait sama internet itu memang tidak bisa kita pungkiri manfaatnya besar sekali ya. Bisa jadi referensi mereka, bisa menambah kreativitas mereka, yang tidak tahu menjadi tahu, yang taunya tadi cuma segini bisa berkembang lagi gitu ya. Jadi memang yang sebenarnya tadi Bu Nelly dan Bu Yuyun sampaikan dan terapkan itu sudah baik ya. Harus ada batasan nih gitu. Kita harus bikin kesepakatan nih antara orang tua dan anak gitu ya. Oh ya, kamu boleh menggunakan handphone pada jam sekian sampai sekian. Ketika waktunya makan, kita fokus sama makan. Pada saat waktunya istirahat, kita fokus sama istirahat gitu ya. Memang ada batasan. Kemudian tadi juga sempat disinggung mengenai boleh nggak sih dicek-cek handphonenya gitu. Sebenarnya boleh gitu. Itu adalah haknya orang tua. Karena anak masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi kembali lagi, apalagi anak remaja, kan sensi ya anak remaja ini ya. Mereka pasti. Apa tadi yang Bu Nelly bilang udah nggak pakai tuh pola-pola, pakainya finger, pakainya Face ID gitu kan ya. Kalau Face ID itu harus susah itu. Iya gitu. Nah, caranya benar, nggak usah curi-curi. Kita diskusikan, apalagi tadi sudah disampaikan sudah ada komunikasi yang baik. Sampaikan gitu loh. Ya Ibu mau tahu, pengen lihat. Tadi Bu Nelly udah tepat tuh, lihat dulu timingnya nih. Oh lagi santai nih dia gitu kan ya. Kak, Dek lagi buka apa sih gitu, boleh nggak Ibu lihat? Boleh nggak? Mau tahu dong Ibu lihat apa sih? Siapa tahu Ibu juga jadi bisa tambah pengetahuan gitu ya. Bareng tuh. Iya. Lihat mah hebat nih dia bilang. Biar kalau adik ngajak Ibu ngomong, Ibu nyambung gitu kan. Ibu nggak tahu adik ngomongin apa ya kan. Jadi kita bisa diskusi. Tetap harus izin. Privacy mereka tetap harus dihargai. Betul. Harus tertanya, boleh nggak itu? Jangan sampai curi-curi. Kita coba lihat, oh pasti lagi kamar mandi ini kita cek yuk gitu. Jangan sampai. Karena membangun kepercayaan dengan remaja ini nggak mudah, ya kan? Ketika mereka sudah kecewa, bangun lagi susah. Sekali saja sudah mengecewakan remaja akan diingat sampai kapanpun. Iya, gitu. Ketika mereka bisa terbuka dengan orang tuanya, nah manfaatin itu. Gitu kan? Ya itu sama. Kita tetap harus kasih pengawasan karena bagaimanapun juga kita orang tua dan mereka adalah anak, gitu ya. Jadi tetap harus dimonitoring. Gitu. Iya, intinya komunikasikan dengan baik, lihat timingnya, gitu kan ya. Nah kemudian setelah itu juga sekarang ini kan kita tahu semua virtual, terutama kondisi pandemi. Apalagi udah sekolah kan online semua rata-rata. Rata-rata online. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa screen time-nya itu kadang lebih ya. Kita taunya kan dulu cuma sekian jam, sedangkan belajar kadang pagi sampai siang. Sekali ikut Zoom aja bisa 2 jam 3 jam. Bukan gitu lagi kan ya. Nah kalau dari pakar kesehatan menganjurkan itu adalah 20-20-20. Artinya selama kita 20 menit memandang layar, diusahakan selama 20 detik kita istirahat. Gitu ya. Jadi mengalihkan dulu nih, udah nonton 20 menit, istirahat dulu, alihkan pandangannya kira-kira sekitar 6 kaki gitu ya. Agak miring ke kiri boleh, ke kanan boleh, atau mau berdiri. Selama 20 detik istirahat dulu nih gitu. Ya, supaya tidak lelah gitu. Karena sekarang ini banyak keluhan terhadap kesehatan mata sih memang ya. Terutama anak-anak kita yang masih kecil, yang belum remaja ya, yang anak-anak TK, SD gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Jadi tetap dikomunikasikan. Kemudian untuk para orang tua, nah saya sebenarnya salut sama orang tua nih. Kenapa saya bilang tadi kalau remaja istilahnya adalah native digital, generasi yang terlahir dengan kecanggihan teknologi. Kalau orang tua nih sebenarnya imigran digital. Kenapa saya bilang imigran? Sebenarnya pendatang nih mereka, tapi mereka mau belajar. Iya kan? Betul. Gimana caranya bisa mengawasi si anak dengan gadgetnya kalau orang tuanya nggak belajar? Gitu kan ya. Nah ternyata orang tua rela nih belajar yang namanya pakai Android seperti apa. Nggak gampang loh. Kalau remaja ganti handphone, ganti tipe, itu sekejap aja langsung udah tahu tuh dia, ganti di sini, tombol hari ini beli HP baru, besok atau malam aja udah gercep tuh, udah lincah. Fitur-fiturnya sebentar aja, set gitu. Tapi kalau orang tua kan, dulu ngajarin WhatsApp. Dulu ngajarin WhatsApp aja susah ya Bu. Biasanya SMS-an diganti WhatsApp, bingung ini gimana? Ada stiker, ada masukin ini, masukin itu gitu kan ya. Tapi orang tua mau belajar gitu kan ya.
saya yakin pasti motivasinya adalah supaya mereka bisa menyesuaikan dengan anak-anaknya gitu. Jadi ya untuk yang belum, orang tua belum belajar, banyak loh contoh-contoh kita ya, orang tua ya, para sobat BKKBN juga tuh, orang-orang tua kita ini mereka mau belajar nih gitu, supaya apa? Supaya bisa mengimbangi, ikut mengawasi. Jadi kalau misalnya untuk tips-tipsnya dikatakan yang aman, ya tetap orang tua harus kontrol anak-anak, karena tidak bisa kita pungkiri ya, iklan-iklan tuh menggoda sekali. Ya, gitu ya. Iya, makanya kita ini kan udah hadir nih modul atau buku depan kita nih 1001 ini nih. Itu isinya ya paling ya konsep gimana sih kita bisa membangun komunikasi. Ya. Gitu, karena saya kan banyak nih Kak, karena kita kan yang memang fasil di 1001 ini. Mungkin Kakak boleh ceritakan sedikit sih apa tujuan tujuan dari hadirnya modul 1001 ini. Kenapa harus 1001? Kenapa harus 1001 cara bicara? Emang ada masalah? Kenapa? Emang ada masalah kah antara orang tua sama anak di saat ini? Betul. Ya, jadi latar belakangnya begini. Remaja itu identik dengan satu kata, yaitu perubahan. Perubahan. Baik secara fisik dan secara psikisnya mereka. Ya. Selalu secara fisik dan psikis gitu, dalam terjadi perubahan di dalam diri mereka. Kalau secara fisik kita bisa lihat nih dari yang tadinya mungkin yang laki-laki nih belum ada jakun jadi ada jakun. Wow, betul. Yang perempuan yang tadinya belum menstruasi jadi menstruasi gitu. Dan itu terjadi juga tidak hanya fisik tapi psikisnya mereka, hormonnya mereka berubah gitu kan ya. Makanya identik dengan satu kata perubahan. Nah, untuk hormon seperti itu tidak bisa mereka kontrol. Ya. Dan mereka itu sedang mencari nih jati diri saya ini seperti apa sih, saya mau jadi apa sih gitu. Butuh orang tua untuk bahas gitu kan. Sedangkan orang tua ini posisinya udah nggak remaja lagi gitu ya. Nah, untuk menghadapi si remaja ini kita bingung nih orang tua. Latar belakangnya kenapa sih dipakai istilah 1001 cara bicara gitu kan ya. Karena untuk bicara kepada remaja itu harus pakai teknik khusus. Nggak bisa sembarang-sembarang kayak anak bayi atau anak kecil. Anak kecil dilarang langsung mungkin ngikut nurut. Remaja ini banyak ngelesnya. Atau banyak ya katanya kalau remaja itu suka protes, apa-apa dikasih tahu nggak mau. Jadi sebenarnya kita selalu mikirnya negatif. Barangkali belum tentu itu gitu kan ya. Mereka pun sebenarnya nggak pengen nih kayak gitu, tapi karena faktor hormon yang bergejolak, segala hal-hal baru yang banyak dari luar, sehingga mereka responnya jadi kesannya kayak memberontak gitu kan ya. Sehingga orang tua mesti belajar nih teknik cara bicara. Kenapa istilahnya 1001? Pernah dengar 1001 malam? Pernah. Ya, itu apa itu? Iya, Aladin ya katanya. Ya, 1001 itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa sebenarnya banyak cara, banyak teknik yang bisa digunakan oleh orang tua untuk berkomunikasi. Ya, banyak sekali gitu. Kalau kita dalam pelatihan biasanya kita kasih contohnya gini. Kalau bicara tuh nggak mesti duduk bareng kayak gini kok, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita minta contoh sama para orang tua yang lain. Mereka bisa sharing sama anaknya pas lagi masak sama-sama gitu, pas lagi nyiram tanaman sama-sama, kebetulan hobinya sama. Pas lagi jalan sore sama bapaknya nih gitu kan ya, lagi keliling-keliling pakai mobil bersebelahan ngobrol gitu loh. Intinya seperti yang tadi Bu Nelly sampaikan, timingnya, waktunya pas. Kalau dia lagi panas-panasan pulang sekolah kesel, kelihatan dari mukanya kerisut, mungkin lagi sensi ya gitu kan, mungkin dia lagi ada masalah sama temannya di sekolah, ya jangan ditanya gitu ya. Bukan waktu yang tepat. Tiba-tiba pulang ke rumah muka masam, mau marah, ditanya makin naik lagi stunning anaknya ya. Iya gitu. Jadi makanya saya bilang satu nilai plus keuntungan dari orang tua adalah mereka pernah remaja. Jadi mereka pernah ngerasain, remaja nih begini loh ya, gitu ya. Mereka pengen diakui, tapi kadang-kadang mereka juga bingung mesti ngapain, gitu kan. Tapi remaja kan belum pernah jadi orang tua. Harusnya orang tua bisa lebih ngerti anak-anak remaja. Orang tua pernah jadi remaja. Gitu mereka kan. Gitu. Nah, tinggal bagaimana si orang tuanya ini mau belajar. Penyesuaiannya adalah memang remaja sekarang berbeda dengan remaja yang dulu. Betul. Gitu. Beda generasi. Iya. Kamu generasi apa? Z. Generasi Z ya. Kalau Kakak? Saya milenial. Gitu ya. Nah, generasi Z ini beda nih. Iya. Ayo apa? Milenial. Baby. Apa ya? Baby. Belum, dia di atasnya baby boomer mereka. Di atasnya. Usia berapa sekarang Mak ini usia berapa? Iya. Saya 42. Oh ya. Berarti generasi apaan tuh?
Apa itu? Nanti kita cari itu namanya. Golongan generasi kapan? Generasi tua. Enggak dong. Meskipun generasi tua tapi semangatnya masih muda. Karena masih banyak nih ngomong masalah 1001 atau bagaimana cara teknik kita untuk menjalin komunikasi bersama anak dan orang tua. Karena saya sendiri jujur baru SMA baru bisa terbuka sama orang tua. SMP mau kuliah saya baru terbuka. SMP SMA saya masih belum terbuka, masih malu mau cerita. Masih malu karena mungkin ngapain sih kok malah kalau lagi ngumpul sama kawan-kawan di luar ketemu sama orang tuh malu sekali. Nggak tahu kenapa. Nah, sekarang hadirnya gabung di organisasi Forum Genre ini membangun, oh ini loh sesuai dengan segmentasi usia, aku nih harus mengenal diri aku seperti apa. Usia remaja awal kita mau gimana, remaja tengah kita mau gimana, dan remaja akhir kita mau seperti apa. Itulah bagaimana kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Makanya kita perlu nih, selain hadirnya 1001 nih Kak, kita ada hadir tentang kita. Jadi kalau 1001 di khusus orang tua, tentang kita khusus remaja. Jadi gak hanya orang tua aja yang belajar komunikasi tentang anak, kami belajar bagaimana cara komunikasi dengan orang tua. Jadi kayak imbang gitu ya. Jadi kalau misalnya si anak sudah belajar tentang kita, orang tua sudah belajar 1001 cara bicara, klop nih sebenarnya ya. Seharusnya bisa efektif gitu. Makanya BKKBN khususnya bidang kita nih ya, mengumpulkan orang tua, kita bisa membeli pelatihan gimana sih bagaimana efektif gitu, efektif antara pembicaraan, komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, Sobat BKKBN sudah paham? Inilah pandangan-pandangan dari dua sudut yang kita lihat, dari sudut orang tua dan sudut para ahli atau yang lebih paham tentang hal tersebut. Dan untuk Sobat BKKBN semuanya, nanti kita banyak sekali yang akan kita bahas, kita kulik untuk ngebahas tentang komunikasi efektif ya Kakak ya. Oke, selanjutnya kita akan tadi kita bahas masalah dampak, masalah apa itu literasi digital, habis bagaimana cara mengatur waktu. Sekarang tips. Wow, tips aman yang jadi orang tua dulu ya Kak ya. Boleh. Tips aman, gimana sih aman untuk bisa bermedia sosial atau berinternet gitu. Kalau untuk kita ya orang tua, biar anak-anak kan pasti ngelihat contoh orang tuanya juga kan. Jadi tips kita untuk pertama untuk diri kita sendiri ya cari yang bermanfaat lah, seperti zaman-zaman sekarang kan ngelihat yang boleh ngelihat yang viral tapi yang bermanfaat bagi kita, untuk pendidikan anak-anak kita gimana, atau waktu kita harus tetap kontrol gimana anaknya, jangan boleh pakai HP tapi ingat waktu, dan jangan lupa ingatkan mereka kalau kita harus tetap bersyukur, ibadah itu harus tetap. Jadi tips dia selalu ingat kalau bermain, ingat waktu, ingat ibadah. Itu dari saya ya. Oke, dari Bu Yuyun mungkin ada sedikit. Tadi Bu Nelly ingat waktu, ingat beribadah. Nah kalau Bu Yuyun mungkin ada tambahan lagi? Mungkin sama ya, ibadah itu paling utama untuk yang muslim ya. Jadi mungkin lebih ditekankan untuk kepada ibadah. Kalau memang waktunya sudah cukup ya selesai. Cuma itu memang harus dikomunikasikan bersama juga. Mungkin di dalam luang waktu dia tidak mengerjakan tugas dari sekolah dan segala macam. Itu memang seluas-luasnya untuk dia melihat HP. Cuma kalau memang waktu zuhur misalnya tadi kan berkisar dari jam 12 ke jam 11 lewat sampai ke jam 12 itu kita kan ibadahnya sholat kalau yang muslim. Itu mungkin itu sejenak dia tinggalkan. Jadi kalau misal berlanjut juga menggunakan HP, bolehlah kita tanya, Dek waktunya ini Kak sekarang waktunya Adek ngerjakan tugas kan? Seperti gitu. Iya Ma, tugasnya seperti apa? Mungkin kita agak kepo-kepoan sedikit lah untuk di dalam rumah. Apabila dia berada di luar, kita juga harus tahu ya Bu ya bergaul sama siapa, posisi dia, bahwa HP ini kan mudah mempengaruhi juga, mudah dapat info juga. Memang segi positif dan negatifnya itu pasti ada. Karena ini kuat mempengaruhi. Kadang biasanya kalau udah azan Allah makin kuat masih main. Sekali, dua kali, nggak mau 3 kali siram air nanti. Ya, Bu Regina ya, nanti kita siram air panas kalau yang lain ya. Apalagi saat subuh kan. Jadi
Gimana? Ada lagi? Mungkin ada itu. Oke, mungkin sekarang kita ke Kak Regina selaku bukan pakar sebenarnya. Saya ingin pakar terus gimana di otak saya kayak Kak Regina udah paham nih tentang gimana sih menjalin komunikasi gitu kan. Karena tadi kan betul tadi tipsnya bilang mengingatkan, sarannya tuh lebih mengingatkan waktu. Itu udah komunikasi ya Kak ya. Betul. Udah menjalin komunikasi dengan anak tanpa disadari kita kan. Karena banyak nih Kak di luar sana orang tua anak sibuk A, orang tua sibuk B yang lain. Jadi kayak nggak imbang gitu. Nggak klop ya? Nggak klop. Mungkin ketemu. ada saran kakak selaku pemegang program, pemegang ahli, pemegang yang paham tentang komunikasi ini ya. Mungkin saran kakak buat sobat KKBN di luar sana, mungkin yang nonton kami semua, mungkin ada saran gimana sih cara tips atau saran aman untuk kita bisa berkomunikasi, bermedia sosial, dan menggunakan pemanfaatan literasi digital ini. Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang internet itu sifatnya netral. Netral, betul. Yang membuat dia positif atau negatif adalah si usernya, si penggunanya, gitu ya. Yang namanya digital itu ada yang namanya jejak digital, ya. Yang bisa mengakses dari mana saja. Makanya tadi saya bilang, kamu posting di sini, orang di seberang negara sana bisa lihat. Iya, betul. Tidak bisa dihapus, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bermedia sosial, mau menggunakan internet itu hati-hati, ya. Semua yang ada di dunia maya tidak semuanya nyata. Betul. Apa yang di dunia maya terlihat baik belum tentu realitanya baik, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, seringkali kita dengar sekarang yang namanya hoax gitu ya. Itu harus hati-hati. Para remaja kita harus kita pastikan, orang dewasa pun begitu juga kalau ada berita-berita tertentu gitu ya. Hati-hati dulu nih gitu. Sekarang pemerintah udah ngeluarin yang namanya Undang-Undang ITE. Kalau salah-salah bisa kena kasus gitu kan. Iya, gitu kan. Padahal tadi nih si internet ini mau kita gunakan untuk hal yang baik, menambah referensi, nambah pengetahuan, membantu kita belajar, meningkatkan keilmuan gitu kan ya. Yang ada malah menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Jadi kita harus pastikan menggunakan ini dengan baik. Betul. Untuk apa nih gitu ya. Ada berita-berita cross check dulu. Iya, betul. Jangan langsung main sebar-sebar aja nih. Betul, gitu kan ya. Terus kemudian sedih, kesel sama orang tua, sama teman posting fotonya, mungkin foto-foto bagian-bagian tubuh tertentu posting gitu kan ya. Nyindir di media sosial. Iya, nyindir si A, si B, si C gitu kan ya. Nah, padahal kan media sosial bisa kita gunakan untuk hal yang lebih positif lagi. Betul. Gitu loh. Itu harus hati-hati. Nah, untuk yang anak remaja gitu kan ya, masa depannya masih panjang. Suatu saat nanti dia akan bekerja, dia akan berkarya, berkarir gitu ya. Jejak digital seperti yang saya bilang tidak bisa dihapus. Ketika kamu membuat sesuatu status, membuat satu ujaran segala macam, itu akan terekam, tidak akan terhapus seumur hidup, gitu ya. Nah, ketika mungkin salah satu bisa jadi pembelajaran kita, nanti mau kerja nih, bagian HRD-nya ngecek, wah si ini nih orangnya suka ngeluh nih, komplainan gitu ya. Betul. Ini mikir gini, kayaknya nggak bisa lah kita rekrut aja, kita cari yang lain. Atau mungkin ketika dia mau mencari beasiswa nih, kebetulan kan juga ya, baru lulus nih gitu. Wah, ternyata media sosialnya Rizi nih isinya nih prestasi, gitu kan ya. Itu bisa jadi salah satu juga. Aspek penilaian juga kan. Iya, jadi kalau saran saya, saran dari buku 1001 Cara Bicara ini juga adalah manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang bisa mengembangkan diri kita. Betul, istilahnya mungkin menambah nilai jual dalam tanda kutip yang positif ya, gitu kan ya. Dari media sosial, dari internet, orang lebih mengenal kita menjadi pribadi yang lebih berprestasi. Kita punya pengetahuan, kita bisa sharing itu di situ. Orang butuh bantuan, kita bisa sharing itu, gitu. Jadi manfaatkan itu dengan baik, gitu. Karena media sosial ini sangat-sangat masif sekali, gitu loh. Dampaknya besar sekali, gitu sih. Karena semua ada di tangan kita, gitu kan. Hati-hati itu apa? Itu benda mati ya. Jarimu harimau, kata. Jangan sampai salah ketik. Karena sekarang kan apalagi orang suka bullying di media sosial sedikit body shaming. Body shaming itu paling kuat. Body shaming paling kuat. Sedikit komentarnya jelek. Makanya buat sobat BKKB semua, untuk semua kalangan dari anak-anak, remaja dan orang tua, bijaklah menggunakan media sosial. Betul. Sesuai dengan tema kita, literasi digital. Oke, ada yang sampaikan lagi? Mungkin untuk ini kali ya, di si buku 1001-nya ini sebenarnya semua bisa mengakses. Nanti mungkin akan ditulis linknya. Boleh. Ini ada linknya gitu ya di bawah ini, nanti bisa ditulis gitu ya, bisa diakses. Jadi nggak harus buku fisik, bisa nanti dibuka dari online juga. Kan digital ya. Betul.
memanfaatkan. Iya, ini salah satu bentuk literasi digital yang positif ya. Ada bisa di print, ini kan ada kartu bermainnya juga. Nah, bisa di print, kemudian ada bukunya, ada jurnalnya, bisa kita dapatkan juga. Nanti ada linknya. Oke, jadi buku ini bukan seorang buku yang harus, buku ini sangat keren. Sangat, selain buku Seribu Lautan ada buku tentang kita. Dua elemen ini yang memang semuanya bisa akses untuk membaca, karena buku ini seru sekali ya materinya, nggak hanya mentok-mentok di materi, tapi banyak sekali praktek bagaimana cara membangun relasi, membangun komunikasi antar bukan hanya orang tua tapi lingkungan sekitar. Betul sekali. Oke, sudah gimana Sobat BKKBN? Apakah sudah paham untuk kita kali ini dan seputar literasi digital yang sangat sekali penting untuk di zaman sekarang yang Sobat BKKBN harus pahami? Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh maupun pengaruh buruk ataupun pengaruh baik yang dapat kita terima. Oke Sobat BKKBN, itu aja sih ya ibu-ibu ya. Ya terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua yang udah mau berbagi sedikit sharing lah tentang komunikasi atau gimana sih manfaat literasi digital. Dan buat Kak Regina, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Saya banyak belajar dari Kak Regina bagaimana cara memanfaatkan, membangun komunikasi, membangun relasi, dan menentukan tips dan saran untuk diri saya sendiri seorang remaja bagaimana memanfaatkan positifnya menggunakan literasi digital. Oke Sobat BKKBN, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Tetap jaga program Meriam Karbit, mengobrol ringan, membangun keluarga berkualitas. Boom, boom, boom.